Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat yang Allah titipkan kepada kita. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu mulia, yang hingga sampai saat itu nikmat itu bisa kita rasakan. Minimal indikatornya hari ini jamaah, Allah berikan kesempatan bagi kita datang ke masjid yang mulia ini apapun kondisi kita, dan kita mengijabah perintah Allah ini secara ikhlas. Ini nikmat besar jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimana saudara-saudara kita yang berhalangan, baik itu diuji dalam keadaan sakit maupun diuji dalam keadaan sedang bekerja, mereka tidak bisa mampu meluangkan waktu datang ke masjid yang mulia, contohnya di masjid ini. Maka sepatutnya kita sebagai seorang hamba senantiasa bersyukur atas ruang-ruang seperti ini. Untuk itu, mari sama-sama kita kembali kepada Allah, meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba, sehingga kita benar-benar datang karena Allah dan kembali juga karena Allah. Pada kesempatan kali ini, kami berwasiat secara khusus pada diri kami sendiri sebagai khatib dan kepada kita semua, agar senantiasa menjaga niat dan ruang takwa kita jemaah. Sebab inilah yang dipertaruhkan hari ini. Bagaimana kita bisa mampu menjalankan ketakwaan di zaman ini, dan bagaimana kita bisa mampu menjaganya. Sebab hanya inilah yang menjadi tameng kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita lalai pada ruang-ruang takwa ini, maka tidak jarang kita akan lalai pada tugas-tugas kita, baik dalam skala dunia maupun juga tugas kita dalam skala akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami mengambil judul tentang menghidupkan kembali jiwa pengorbanan dan ketaatan dalam keluarga seorang muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Zulqa'dah adalah bulan yang dikenal sangat baik, khususnya dalam dunia disiplin ilmu psikologis Islam. Bahkan kadang-kadang psikologi komunikasi muslim atau disiplin ilmu psikologi komunikasi Islam itu sering mengadopsi bulan ini dan bulan Zulhijjah. Sebab apa jamaah? Tentu kita tahu semua kisah yang terjadi di dalamnya.
ada monumental historical yang sangat besar, yang dimana hingga sampai saat ini mempengaruhi cara berpikir kita dan tindakan kita, termasuk syariat kita. Padahal sangat jauh ini dilakukan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi Allah ini. Di dalam kisah ini jemaah, bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mendapatkan seorang anak yang bernama Ismail yang saat itu belum menjadi nabi, mendapatkan memiliki kualitas ketakwaan dan kepatuhan di atas rata-rata manusia di zaman itu. Dan tentunya jika kita compare hari ini, mungkin kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan komitmennya Nabi Ismail alaihissalam. Tentu ada argumentasi, Ustaz, itu kan Nabi, bahkan calon Nabi, dibimbing oleh Nabi. Lalu tentu beda dong dengan kualitas kita yang dipimpin oleh manusia biasa. Beda dengan kualitas kita yang dipimpin oleh orang-orang biasa yang tidak dalam skala ustadz pun enggak. Begitulah contohnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam berargumen ini ilmu komunikasi. Berargumen itu ada dua gendang bisa kita dapatkan. Pertama, menjadi pembenaran bagi kita atau mencari kebenaran. Hanya dua. Bukankah para nabi dan rasul itu adalah contoh dan tauladan bagi kita? Bukankah Allah menitipkan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran itu adalah contoh bagi kehidupan kita? Andai kata Allah tidak menitipkan kisah historical in the Quran, di dalam Quran, bagaimana kita menjadikan para nabi itu menjadi contoh dalam hidup kita? Sebaliknya kita bisa bertanya, bukankah para nabi juga banyak yang mengalami anak istrinya ingkar? Banyak kita temukan. Nabi Nuh panjang, hampir 1000 tahun. Nabi Lut, anak istrinya dibenamkan oleh Allah. Kenapa? Gara-gara menyukai sama jenis. Maka bagaimana kita mengambil posisi dalam iktibar yang ada di dalam Al-Quran ini jemaah? Di sini letaknya kesalahan kita. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan mudah mendapatkan jawaban dari Nabi Ismail, calon Nabi saat itu, tidak apa-apa ya Nabiullah, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan apa yang dilakukan oleh Allah, tidak masalah. Insya Allah engkau akan menemukan salam dalam kategori orang-orang yang bersabar. Itu kalimat yang paling enak jikalau seorang ayah mendapatkan jawaban yang seperti itu. Tapi jemaah, pernah nggak kita kebayang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengkader anaknya yang namanya Nabi Ismail? Bagaimana seorang nabi yang punya tugas dakwah harus juga memperhatikan anak keturunannya, yang dimana nanti kita ketahui anak keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam adalah menghasilkan seorang nabi yang disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Ibrahim menawarkan itu, wahai anakku, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fanzur mana. Ini kuncinya. Unik.
Nabi mendapatkan wahyu melalui konsep mimpi. Tentu kualitas mimpinya Nabi dan Rasul itu berbeda dengan kualitas kita. Pasti kualitas para nabi itu kalau bermimpi itu karena kebenaran. Beda dengan kita manusia yang tidak standar apapun. Bahkan sekelas ulama saja meskipun ada tapi hanya sebatas ilham, tidak sampai dengan mukjizat. Itu berulang kali terjadi jamaah yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya unek-unek yang ada di dalam dirinya diungkapkanlah kepada anak tercintanya, yang dimana anak ini ditunggu kurang lebih sekitar 80 tahun, belum punya anak apapun. Tiba-tiba sudah gede dilahirkan, sudah gede diminta untuk dipotong lehernya. Azbah, dipotong leher. Posisinya jelas. Kalau hitung-hitungan manusia biasa, siapa yang berani melakukan itu jamaah? Bahkan siap menggelontorkan semua harta yang dia punya untuk menyelamatkan bagaimana anaknya ini lolos daripada perintah tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya di dalam dunia psikologi Islam sering dikatakan bahwasanya salah satu kisah yang paling epik, salah satu kisah yang paling kuat, yang menghasilkan happy ending adalah salah satu kisah yang menakjubkan ini. Namun jamaah, masalahnya adalah ketika sampai kepada masyarakat kita, maka kisah ini hanya sebatas kisah historical saja, yang diceritakan dan diungkapkan begitu aja, selesai. Padahal untuk mencapai puncak di mana Nabi Ismail menjawab nanti, satajiduni insyaallah, satajiduni insyaallah, itu tidak main-main. Lakukan wahai, insyaallah engkau akan menemukan saya dalam bagian orang-orang yang... Ini tidak main-main jemaah. Qala ya abati if'al ma tara satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan apa yang ditampakkan oleh Allah kepadanya melalui mimpinya, maka Nabi Ismail menjawab dengan konsep mimpi juga. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam mimpimu. Itu hebatnya jemaah. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah yang ada di dalam mimpimu, jangan ragu. Satajiduni insyaallah. Intinya jangan ragu, engkau akan temukan saya di barisan orang-orang yang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat bagaimana proses itu terjadi, maka setidaknya ada 3 konsep yang kita dapatkan. Ada konsep yang disebut dengan mengajak berpikir, bukan untuk memaksa. Makanya dalam psikologi, ilmu psikologi, bahkan psikologi Islam itu sendiri sering dikaitkan bagaimana anak-anak yang sudah baligh itu sudah mulai diajak berbicara. Bahkan dalam konsep ibadah saja sebenarnya jamaah, ketika ada anak berstep, dia punya step, ketika di umur 7 tahun, maka kita dibolehkan untuk memukulnya. Sementara sebelum itu jangan coba-coba dimaksa. Kenapa? Diberikan step by step bagaimana dia bisa mampu mencintai lebih awal. Yang diaktifkan adalah pertama, stimulan otomatis dalam pikirannya itu bagaimana dia mengetahui bahwasanya dia ini adalah manusia. Ini peran yang sangat besar. Dan ini peran yang sangat berat jamaah. Mengajak berpikir seseorang itu luar biasa berat. Kalau bukan Allah yang menundukkan hati seseorang, mustahil orang itu akan mendengarkan kita. Apalagi ini sekelas para nabi.
Terkadang kita hanya mengatakan bahwasanya itu yang ada di dalam Al-Quran itu sekitar ceritanya. Padahal proses mencapai itu mati-matian luar biasa. Seorang anak, anggaplah anak itu sekitar 14 tahun. Bagaimana dia bisa mampu menjawab dengan kedewasaan ini? Kalau tidak ada dari sebelumnya, ada stimulan konsep yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, mengasah perasaan dan tanggung jawab. Sering kita melalaikan bahwasanya jemaah, terutama nih anak orang tua yang baru punya anak satu, anaknya jatuh, oh itu bukan diajarkan bagaimana dia berdiri, langsung digendong, biarkan dia jatuh, karena dia akan tahu bagaimana caranya berdiri. Biarkan dia jatuh sekali dua kali, tugas kita membinanya. Ini peran yang benar. Kita ini orang tua jemaah pasti meninggalkan anak-anak kita, dan mustahil seumur hidupnya kita berada di samping dia. Mustahil. Bagaimana anak kita bisa dewasa kalau selama ini kita selalu manja? Ini banyak riset melihat generasi-generasi saat ini jemaah belum siap untuk kerja, tidak tahan kerja, baru kerja sudah keluar, baru dimarahin sudah nggak tahan. Ini kenapa? Siapa yang berkontribusi ini? Dan siapa yang bertanggung jawab dengan generasi ini? Kita. Jangan jadikan apa masalah yang pernah kita alami di zaman dahulu menjadikan anak kita bukan menjadi satria, bukan menjadi orang hebat, malah mendukung mereka semakin nyungsep. Oke, di zaman jaya kita bisa kuat. Bayangkan kalau seandainya zaman itu Nabi Ibrahim dididik seperti Nabi Ismail dididik seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Saya rasa peristiwa kurban itu tidak akan pernah terjadi. Yang ketiga, memberikan kepercayaan bahwa anak kita itu mampu menghadapi takdir Allah. Ini nih. Kebetulan saya guru, saya wali kelas. Saya sering berhadapan dengan orang tua semacam ini. Apa yang saya ajukan, saya tanya, di rumah bunda kasih cuci piring nggak dia? Meskipun dia anak laki-laki. Enggak, Sab. Bunda kalau ada pekerjaan, libatkan nggak anaknya? Enggak, Ustaz. Siapa yang kerjain? Ayah ibunya semua. Padahal sudah SMA, saya guru SMA. Pertanyaan saya selanjutnya, ibu meminta dia untuk mendapatkan tanggung jawab yang besar, sementara sebelum-sebelumnya bunda itu, ayahnya itu tidak memberikan stimulan bagaimana anak ini berdiri tegak di atas kakinya. Kepercayaannya, dia sudah memegang sesuatu hal, diambil, dibantu oleh ayahnya. Memang kita tidak mustahil jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita seringkali harus membantu anak kita. Tetapi di hal-hal penting, kita harus memberikan stimulan kehidupan mereka. Kalau kita melihat bagaimana cara Islam mengajarkan itu, Islam itu berada di tengah-tengah. Mengajarkan Islam dengan cara yang baik, mengarahkan Islam dengan cara yang baik. Apalagi kalau berbicara generasi, jelas ada satu ayat di dalam Al-Quran, An-Nisa ayat 9, tegas Allah mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jelas ini alamatnya kepada orang tua. Hendaklah kalian merasa takut wahai orang tua. Kenapa? Sepeninggal kalian bagaimana ini anak-anak nanti? Khafu 'alaihim. Apakah mereka akan menjadi generasi yang lemah? Allah ulang lagi, khafu 'alaihim, takutlah kalian orang tua atas keadaan ini. Dan Allah berikan solusinya, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Pertama, bertakwa dulu kepada Allah. Yang kedua, bicara dengan cara yang baik. Kalau kita ambil satu kesimpulan jamaah yang dirahmati oleh Allah, peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Nabi Ismail adalah, pertama, kita bisa menilai bahwasanya keluarga ini adalah, selain daripada mereka seorang nabi, keluarga ini adalah keluarga yang penuh dengan ketakwaan.
bagaimana cara kita hari ini menampilkan itu di dalam keluarga kita. Bagaimana anak dan cucu kita melihat kita sebagai role model mereka. Apa tidak kita khawatir jemaah ketika ada orang-orang di sana yang tidak kenal bagaimana cara mereka beriman, tiba-tiba dijadikan contoh dan tauladan anak-anak kita? Kacau, khususnya dalam masalah akidah. Ini kacau. Yang capek siapa lagi nanti? Guru di sekolah membenahi, mengarahkan. Padahal jumlah kami di sekolah itu cuma berapa? Dan jamnya cuma 8 jam, selebihnya semua orang tua. Bagaimana kita menaruh itu di dalam itu? Yang kedua, adanya timbal balik cara berpikir. Orang tua jangan berpikir bahwa dia punya kekuasaan dan semuanya harus diikuti apa yang disampaikan. Ini bahaya. Jangan otoriter. Namun kita bangun bagaimana caranya berpikir, ambil tindakannya sekecil apapun itu. Karena ketika anak merasa dihargai, semua kualitas dan fasilitas yang mereka punya akan mereka berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hingga sampai saat ini kita bisa tahu bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anak satu-satunya saat itu yang bernama Nabi Ismail. Dengan rela hati, tangan diikat, bismillah, dipotong. Ternyata Allah ganti menjadi kibas yang sangat besar. Tentu syariat itu tidak boleh kita ulang sekarang, dan diharapkan kita menggolok anak kita. Bukan itu. Tetapi esensi yang diajarkan oleh Allah melalui peristiwa ini kepada melalui kisah Nabi Ismail dan kisah Nabi Ibrahim, seharusnya orang muslim sudah mengetahui proses ini. Namun sayangnya jamaah, ini diketahui oleh siapa? Mereka orang-orang ilmuwan yang berada non jauh di sana, bukan beragama muslim, tapi mereka mampu mengkaji. Saya pernah membaca bukunya. Apalagi saya ada satu komunitas di grup, itu semua rata-rata ilmuwan, PhD semuanya. Ada dari Amerika, ada native speaker. Luar biasa ketika mereka membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Padahal mereka tidak beriman. Seharusnya konsep itu saya ungkap di jamaah. Ini rahasia yang saya ungkap. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tugas besar kita adalah insya Allah nanti kita akan ada Idul Adha. Tadi sudah diumumkan oleh adminnya. Ayo bersama-sama kita bersatu untuk mewujudkan itu. Sebab apa jamaah? Ketika kita memotong kurban kita, setidaknya kita berusaha bagaimana kita memotong emosi, egois, dan nilai-nilai positif yang ada pada diri kita ini dengan cara yang baik. Sekaligus mengajarkan diri kita bahwasanya di antara harta yang kita punya itu, maka perlu pertama kita harus mentransfernya kepada orang. Yang kedua, semua harta yang kita punya bukan milik kita semuanya. Untuk itu, banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan adalah lebih ke arah psikologis Islam. Bahwasanya ini adalah momen yang sangat penting dalam dunia psikologis Islam, di mana kita sebagai seorang tua harus siap dan mengkader anak-anak serta mempelajari kisah-kisah yang telah Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Bukan hanya menjadi historical semata, namun menjadikan ia sebagai i'tibar fi hayatina, menjadikan dia sebagai contoh dan pelajaran besar di dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fadhakkallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.